Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Begitu banyak orang yang mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya mereka duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, setiap manusia membutuhkan makanan setiap hari untuk dapat bertahan hidup. Coba kita bayangkan, apabila manusia tidak makan berhari-hari, maka ia tidak akan bertahan hidup. Dengan demikian, makanan merupakan
hal yang sangat penting dan mendasar untuk setiap manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Allah hari ini berkisah tentang Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Dikisahkan bahwa murid-murid merasa khawatir dengan orang banyak yang mengikuti Yesus karena merasa tidak mampu memberi mereka makan. Oleh karena itu, para murid meminta Yesus untuk menyuruh orang-orang yang mengikutinya untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Akan tetapi Yesus berkata, "Kamu harus memberi mereka makan." Para murid merasa bingung karena mereka hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Pada saat situasi kritis seperti itu, Yesus menunjukkan kuasanya dengan menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Pada akhirnya, orang banyak dapat makan sampai kenyang. Mujizat yang dilakukan Yesus meyakinkan setiap orang bahwa Allah hadir di antara umatnya. Saudara-saudariku yang terkasih, apa pesan sabda Allah bagi kita hari ini? Sabda Allah hari ini mengingatkan kita kembali bahwa Yesus adalah roti hidup. Hal itu diwujudkan dalam Ekaristi yang menjadi sumber dan puncak kehidupan umat beriman. Sama seperti jika kita tidak makan berhari-hari, tentu kita tidak dapat bertahan hidup. Begitu juga jika kita menerima Yesus sebagai santapan rohani untuk iman kita, tentu kita juga dapat bertahan hidup. Tetapi jika kita tidak menerima Yesus, maka kita pun tidak dapat bertahan dalam iman. Maka saudara-saudari, mari kita percayakan hidup kita padanya. Sebab dalam kasih-Nya, Yesus senantiasa tergerak hati untuk memberi kita kehidupan. Hal itu kita tunjukkan dengan senantiasa rajin mengikuti perayaan Ekaristi, menyambut tubuh Kristus, dan membina relasi dengan Tuhan dalam doa-doa kita. Apakah hari ini kita sudah setia mendengarkan sabda Allah dan melakukannya? Mari kita renungkan. Allah yang penuh belas kasih, gerakkanlah hati kami untuk mempercayakan hidup kami kepadamu. Dan semoga kami selalu rajin mengikuti perayaan Ekaristi dan menyambut tubuh putramu, agar hidup iman kami dapat tumbuh dan berkembang dengan subur. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.